Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiawan SPDI, Guru PAI di SDN 05 Sungai Dekan, Kecamatan Riau, Kabupaten Sanggau. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Antasari, Banjarmasin, dengan nomor induk mahasiswa 25040113175. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SDN 05 Sungai Dekan untuk uji kinerja di kelas 5 dengan materi bab 4 hidup lapang dengan berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Berarti masuk semua ya? Hari ini lanjutkan pelajaran berikutnya yang sebelumnya telah kita pelajari, yakni tentang sholat. Lanjut, hari ini kita sambung tentang zakat. Nah, saya pengen bertanya dengan kalian, zakat termasuk rukun Islam yang keberapa? Ya. Berarti yang pertama apa? Syahadat. Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Masih ingat lagu yang kemarin? Kita coba sama-sama? Bisa? Bisa. Mari kita coba dengan sholawat badar. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Rukun Islam. Rukun Islam ada 5 macam. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu. Alhamdulillah sudah hafal. Sekarang saya pengen bertanya, siapa di antara kalian yang pernah melihat orang membayar zakat? Tunjuk tangan. Nah, gimana ceritanya Fadil? Saat kamu melihat orang bayar zakat itu? Ditimbang, habis itu dibagi-bagi. Sama siapa? Dibagi sama siapa? Sama kucing, sama orang. Ya, ditimbang. Apanya yang ditimbang? Berasnya. Oh, beras. Saya kira sawitnya. Ya. Jadi berasnya ditimbang terus dibagi-bagikan sama orang. Orangnya orang kaya, orang miskin, orang sedang? Hah? Loh, kok udah tahu? Ya, berarti kalau belum tahu baginya ke orang mana, nanti boleh diikutin itu panitia. Ya, ada lagi yang pernah lihat orang bagi-bagi zakat? Atau mungkin pernah ikut jadi panitia? Belum. Ya, nanti kalau kalian sudah akil balik, nanti baru bisa ikut jadi panitia zakat. Jadi panitia zakat itu resmi, ada SK, ya, ada surat dari pemerintah, minimal dari kepala KUA. Untuk apa? Mengatur zakat. Dari ngumpulkan zakat, terus menimbang, menjaga, habis itu menyebarkan ke orang-orang yang berhak menerima zakat. Sekarang saya pengen tanya, zakat hukumnya apa? Neng, zakat hukumnya apa, Neng? Yang kuat, Neng? Wajib. Bagi siapa? Umat muslim. Umat muslim yang seperti apa? Yang beriman, yang kaya kah, yang miskin atau yang sedang?
yang kaya. Nah, zakat itu hukumnya wajib bagi muslim yang kaya. Kenapa kok yang kaya wajib? Kenapa kok enggak yang miskin? Nah, karena zakat itu diberikan nanti kepada yang miskin. Tapi enggak cuma yang miskin. Ada beberapa golongan, ada orang-orang yang memang berhak mendapat zakat. Memang wajib menerima, bukan wajib memberi. Artinya wajib menerima zakat. Siapa-siapa saja orang-orang yang berhak mendapat zakat. Nah, nanti di saat video saya putar, kalian perhatikan dengan seksama kalian kita hari ini, yaitu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Tujuan pembelajarannya kita yakni tentang menjelaskan pengertian zakat. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, menjelaskan hukum zakat. Nah, yang ketiga, menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, zakat berasal dari kata zakko yuzakki tazkiyah, yang artinya bersih, suci, dan bertambah. Oke, saya jelaskan sedikit. Zakat memiliki arti bersih. Yang dibersihkan apa? Membersihkan hati dia. Dari apa? Dari sifat kir alias medit alias pelit. Kalian perhatikan dalam video berikut. Sahabat siswa, tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan zakat yang setiap tahun ditunaikan saat Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, bahkan bayi yang baru lahir saat menjelang sholat Idul Fitri wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan sebesar 1 sok atau setara dengan 2,5 kg beras, gandum, tuna, sapi, dan makanan pokok lainnya, atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Zakat fitrah juga boleh dibayarkan menggunakan uang tunai yang setara dengan harga besaran 3,5 liter beras yang dikonsumsi sehari-hari. Kamu bisa menunaikan zakat fitrah melalui opat atau online di Basnas, Lembaga Amin Zakat, atau unit pengumpul zakat. Zakat fitrah akan disalurkan kepada yang berhak menerima sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dah. Nah, sekarang kalian mendiskusikan apa yang kalian lihat dari video tersebut. Ya. Kalian diskusi tentang apa-apa saja yang kalian pahami dari video tersebut. Dimulai dari sekarang, silahkan didiskusikan. Apa saja yang kalian pahami di video tersebut, kalian tulis, diskusi kelompok, jangan sendiri-sendiri. Boleh buka buku, silahkan. Banyak hal yang bisa kalian catat di dalam video ini. Nanti dikumpulkan kalau sudah. Nah, siapa yang saya panggil, kelompok mana yang saya panggil, semuanya harus maju. Nah, nanti satu orang bacakan hasil diskusinya. Terus yang lain melaksanakan atau mengajukan pertanyaan. Ya, dari kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan. Makanya harus masing-masing kalian harus
pahami apa yang kalian tulis dari kelompoknya itu. Yang udah selesai boleh dikumpulkan. Nah, silakan kumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2. Dah, kumpulkan. Kelompok 3. Kumpulkan, tulis nama kelompoknya. Dah? Kelompok 3, 4, dan 5, silakan. 1. Silakan maju. Silakan dimulai. Silakan yang dari kelompok mana yang ingin mengajukan pertanyaan? Tunjuk tangan. Kelompok 5, silakan. Apa pertanyaannya? Selain dengan uang tunai, dengan apa ya membayar zakatnya? Apalagi? Tadi udah dijawab, selain menggunakan uang, maka bisa menggunakan beras, kurma, sagu, dan makanan-makanan pokok. Tepuk tangan. Lanjut kelompok 2. Silakan maju. Good job. Silakan kembali. Salah satu golongan orang yang berhak menerima zakat adalah Yaitu pikir, miskin, amil, walaf, darim, pastilah, dan ambil. langsung dijawab semua, nggak cuma salah satu. Jelas? Silakan. Ada lagi? Silakan kelompok 4, 5. Apa pengertian fisabilillah? Pengertian fisabilillah. Kelompok 5. Dah? Silakan yang ingin bertanya. Silakan kelompok 2. Besaran zakat fitrah berapa? Besaran zakat fitrah berapa? 3, liter beras, betul? 3,5. Pengertian dari Gorim. Nah, tadi ada yang bertanya tentang pengertian fisabilillah. Nah, ini orang-orang yang berhak mendapat zakat. Pertama, fakir, ya, orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Artinya benar-benar merana lah orangnya, benar-benar tersiksa. Terus miskin, orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hari ini makan, besok puasa. Ya. Hari ini bisa makan telur, besok nggak bisa makan telur, nggak bisa makan nasi. Ya. Hidup segan mati tak mau. Terus amil, pengurus zakat, panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Yang keempat, mualaf, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, masih ragu-ragu, ya, takut miskin. Dan selanjutnya,
Rikop. Tadi pertanyaan siapa? Rikop ya? Oh, Gorim. Rikop, hamba sahaya, budak. Kalau sekarang nggak ada budak, adanya ART. ART itu asisten rumah tangga. Itu bukan bagian dari budak. ART itu dibayar. Dapat gaji mereka dari tuannya. Kalau dulu budak, itu bekerja tidak dibayar. Ya, sama sekali tidak dibayar, udah kayak binatang perlakuan tuan rumahnya, tuannya sudah seperti binatang. Makanya rikop itu ketika dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya, maka zakat bisa membantu rikop tersebut untuk dibayarkan zakatnya. Ya, maka zakat itu bisa digunakan untuk memerdekakan si rikop, si hamba sahaya. Gharim, orang yang terlilit utang. Itu yang kamu tanyakan. Orang yang terlilit utang dalam artian bukan untuk makan sendiri, tapi untuk dakwah. Ya, untuk dakwah, untuk perjuangan agama Islam. Dan terakhir, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang tadi pertanyaan kelompok 5. Ya, perang, ngangkat senjata. Termasuk misalnya ada kiai atau ustadz yang sedang bangun pesantren, itu fisabilillah. Terus Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerah. Misalnya kalian merantau, masuk pesantren, tiba-tiba mau pulang ketika bulan Ramadan nggak bisa, boleh dapat zakat. Ya, boleh dapat zakat. Nah, ini jadi yang bisa kita kesimpulkan, ya, mengikis sifat kikir tadi sudah saya singgung, di melatih seseorang bersifat dermawan, nggak pelit, ya, mengasah sikap peduli, menciptakan ketenangan, ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Jadi si yang miskin tuh nggak sibuk mau mencuri lagi, kenapa? Udah dibantu dengan zakat, ya. Terus mendorong untuk mengembangkan harta supaya bisa membantu orang lain. Artinya apa? Dengan zakat kamu modalin ke orang miskin, sehingga orang miskin itu bisa terbantu ekonominya, sehingga dia tidak lagi jadi orang miskin. Ya. Terus menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar umat. Ya, ini yang terpenting. Ya, oke. Cukup. Sekian hari ini pelajaran materi tentang zakat. Nanti kita akan sambung di materi berikutnya, yaitu tentang infak, sedekah, hadiah, dan hikmah berbagi bersama. Ya, baik. Sila kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.